ini ya Bu ya, kisah nyata juga ini. Allah yarham. Ini sahabat saya sendiri tapi udah almarhum, meninggalnya itu usia 25 tahun nih, masih muda, dan itu lagi hamil anak pertama. Usia kandungan anaknya masih 6 bulan kalau nggak salah ya. Waktu itu dia kena penyakit paru-paru, jadi wafat gitu ya, pulang ke rumah wafat. Ini kisah hidupnya sedih banget selama hidupnya, kawan pesantren saya ya. Saya nggak pengen buka aibnya, cuman ini jadi ibrah pelajaran gitu. Jadi ayahnya sudah meninggal, tinggal ibunya, karena ibunya kerja nggak pernah ada di rumah, maka dia merasa pesantren itu sebagai rumahnya, rumah kembalinya. Dia malah nggak betah di rumahnya. Dia di rumah punya abang laki-laki 3. Dan apa yang terjadi ketika beliau curhat sama saya, Masya Allah, trauma dia sampai dia, jadi ketika besar itu dia punya kayak penyakit mental yang dia harus berobat, minum obat dan lain sebagainya. Itu dia punya abang laki-laki 3, dan 3-tiganya pernah melecehkan dia. Dimulai dari abang yang pertama. Jadi mohon maaf, ini hidupnya benar-benar kekurangan, miskin, pintu aja nggak ada. Jadi benar-benar antara dari satu ruangan ke ruangan lain tuh cuma pakai tirai gitu penutup. Satu momen ayah yang kakak pertamanya nikah, mohon maaf, punten sekali, kakak pertamanya melakukan hubungan suami istri. Adiknya nggak tahu kakaknya tuh lagi kayak gitu, namanya kan cuma tirai ya. Nah ini ya Allah, mudah-mudahan kita dicukupkan rizki, kita minimal punya pintu dah gitu ya, untuk menutup antar satu ruangan dengan yang lain ya Allah. Dia masuk, ternyata dia melihat kakaknya dengan kakak iparnya sedang seperti itu. Wah, nggak ini gitu ya. Tapi dia bilang nggak tahu kenapa si kakaknya ini malah penyakit gara-gara adiknya tuh nggak sengaja ngelihat kakaknya lagi hubungan suami istri dengan istrinya. Satu momen mereka udah pindah rumah dari situ, kakaknya datang, dia lagi sendiri di rumah, ibunya lagi kerja, habis sama kakaknya kena. Yang pertama. Berlanjut lagi berapa tahun kemudian dia dilecehkan sama kakaknya yang kedua, sama kakaknya yang ketiga, tiga. Ya Allah, ini adik perempuannya sendiri, dan ini banyak kejadian seperti ini ya, banyak Bu. Makanya pentingnya kita punya anak kalau sudah masuk usia 10 tahun minimal itu dipisah kamarnya dengan orang tua, nggak boleh lagi bercampur tidur dengan orang tua ya. Pakaiannya harus sudah diterapin, mana yang ditutup, mana yang nggak boleh ditutup, mana yang boleh dipegang, mana yang nggak boleh dipegang, dan lain sebagainya. Sudah ada pengingat seperti itu gitu ya ibu-ibu ya. Jadi ini jangan kita telan mentah-mentah. Mabaina surah wa rukbah ini cuma berlaku bagi perempuan yang belum balik, anak perempuan yang belum balik. Kamu boleh tuh kelihatan dari sini sampai bawah. Mohon maaf, biasanya area atasnya belum ada gitu. Tapi kalau perempuan sudah balik, dia sudah haid, tutup pakai pakaian yang sopan depan ayah maupun kakak gitu. Yaitu untuk menjaga tidak terjadinya hal-hal yang seperti itu yang tadi kita sebut ya ibu-ibu ya. Jadi baik di depan mahram ataupun depan sama perempuan. Nah misalkan ada perempuan nih berdua satu kamar sama perempuan, boleh tuh kelihatan atasnya. Yang nggak boleh tadi dari pusar sampai bawah. Jadi kalau para ulama-ulama soleh itu kalau mandi biasanya mereka nggak serta-merta, mohon maaf ya, telanjang bulat, enggak. Itu ada adab-adabnya pun mandi. Kalau para orang-orang soleh, salafus soleh itu biasanya kalau mandi mereka ada kain basahan penutup, apa celana atau bagaimana ya, karena merasa malu walaupun nggak ada yang lihat tapi kelihatan sama Allah gitu aurat kita ya. Pernah saya kisahkan kemarin Ali bin Abi Thalib ya, di Rumil ya saya bawakan kalau nggak salah. Ali bin Abi Thalib ini dapat gelar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana gelarnya itu adalah, saya lupa tuh gelarnya Ali, di mana beliau itu nggak pernah melihat kemaluannya sendiri maupun kemaluan orang lain. Tapi agak susah nih ya, apalagi kita punya anak gitu kan dan lain sebagainya. Nah ini nggak pernah beliau tuh melihat kemaluan orang lain ataupun kemaluannya diri sendiri gitu ya, seperti itu ya ibu-ibu. Nah jadi kita tahulah batasan-batasan aurat seperti apa. Baik, saya lanjut sedikit lagi masuk ke rukun sholat ya. Faslun bermula ini